rapat pleno terbuka, rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutahiran atau DPHP tingkat desa pengadaan. Kepada Bapak Emil Apriyadi kami persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Desa Pengada, terus yang terhormat Ketua BPD beserta anggota atau yang mewakili, yang terhormat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan, BPK beserta anggota atau yang mewakili ya. Terima kasih Pak Sarif, Pak Aspiri telah hadir ya dari kecamatan. Terus yang terhormat Ketua Panwaslu Kecamatan beserta anggota atau yang mewakili diwakili oleh Pak Ibran. Terima kasih juga telah hadir. Beserta Panwas Kelurahan atau Desa PKD. Terus yang terhormat Babinsa dan Babin Kaditmas, Pak RT RW Kadus Desa Pengada, dan yang paling saya banggakan juga Sekretariat PPS beserta stafnya dan rekan-rekan PPS yang hadir pada hari ini. Selawat beriring salam kita hantarkan kepada junjungan besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga acara kita pada hari ini diberi keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum saya membuka rapat pleno hari ini, ada beberapa hal atau poin yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah perkenalan diri kami. Mungkin ada di sini Pak RT, Pak RW, ataupun perwakilan parpol yang belum mengenal kami, gitu. Jadi supaya penyelenggara pemilu kami di tingkat desa ini terlaksana secara aman dan lancar. Jadi saya mau perkenalkan diri rekan-rekan PPS kami. Kami PPS ini terdiri dari 3 orang. Saya sebagai ketua PPS, saya sendiri. Nanti silakan berdiri Pak, saya sebut namanya. Ada, kalau orang sebut divisi hukum ataupun humas, ada didampingi orang hebat saya nih, samping saya nih, Pak Andri. Silakan diri Pak Andri. Ini anggota saya. Ini divisi hukum dan humas. Nanti kalau ada masalah-masalah di masyarakat ataupun macam mana masukan pemilih, nanti hubungi dia, Pak Andri. Terus saya didampingi juga anggota saya, Bu Sri Wulandari. Silakan Bu berdiri. Ini bagian divisi data. Jadi kalau ada orang minta data PPK dari kecamatan ataupun dari TPU, orang ini langsung hubungi Bu Wiwin gitu. Terus kami juga bekerja didampingi oleh rekan kami, yaitu Sekretariat PPS. Sekretariat PPS ini ada 3 orang. Sekretarisnya Bu Dores Manita, kita kenal nih Bu Dores Manita. Terus ada 2 staf lagi, yaitu staf keuangan atau bendahara PPS, yaitu Bu Nur Hayati, dan ada juga staf teknis lapangan Bu Yeni Susanti. Mungkin berhalangan, mungkin sakit hari ini tidak hadir.
Terus orang ini Pak, kerja kami ini PPS, kami dibentuk tanggal 24 Januari sampai tanggal 24 Januari 2023 sampai 24 April 2024 ya, untuk pemilu ini. Kemungkinan akan, kalau memang kerja kami bagus, itu kemungkinan kami akan dikontrak lagi untuk Pilkada 2024 bulan November nanti. Sekretariat ini kerja dia menunjang kami Pak, menunjang atau membantu kinerja PPS, baik keuangan ataupun administrasi. Jadi mereka ini sama dengan kami. Kalau kami 1 tahun dikontrak, 1 tahun juga gitu. Juga kami didampingi oleh patroli 2 orang. Mungkin Bapak sudah kenal dengan patroli 2 orang ini, tidak asing lagi. Mereka inilah yang berkunjung ke rumah Bapak Ibu kemarin dalam pencoplitan data kemarin. Di TPS 1 ada Bu Rian, di TPS 2 ada Bu Sri Wahyuni, Sari Wahyuni. Jadi sistem kerja mereka ini, mereka membantu kami dalam pemutahiran data pemilih. Mereka dikontrak ataupun masa kerja mereka cuma 2 bulan Pak, gitu. Jadi kalau ada apa-apa, jangan Bapak salah nanti ke Bapak, ke Sari pula, ke Rian pula ngelapor, nak masukkan nanti bulan Juni nanti Sari saya lapor ini, saya masuk masyarakat, saya salah Pak. Mereka hanya dikontrak selama 2 bulan. Habis 2 bulan itu mereka sudah selesai kerjanya, gitu. Mungkin saya lupa juga. Ini partner saya teman kerja kami, ada PKD Kelurahan Desa. Sini ya, masyarakat lihat, RT RW lihat. Ini Pak Heru, ini partner kami, teman kerja. Jadi kalau ada masalah kesalahan dalam pemilu, misalnya orang diwawancara ataupun temuan-temuan lain, silakan lapor nanti Pak. BIM PKD, pengawas pemilu kelurahan tingkat desa. Mungkin itu saja perkenalan diri kami. Terus kita masuk ke poin yang kedua, yaitu intinya mengenai tahapan penyusunan pemilih merupakan salah satu tahapan yang sangat krusial dan strategis bagi terselenggaranya pemilihan umum 2024. Karena itu, pemutahiran data pemilih menentukan bagi tahapan pemilu selanjutnya. Jika hasil penyusunan daftar pemilih bermasalah, tidak valid, dapat dipastikan tahapan pemilu selanjutnya akan terganggu Pak. Gitu. Jadi contoh macam kalau memang kita tidak ada pencocokan data ataupun tidak ada kerja patroli, kita langsung aja yang data yang diturun oleh KPU itulah yang dapat milih 2024 itu ada kejanggalan Pak, gitu. Contoh di desa Pengadah kita nih ada 1 orang itu memiliki 2 identitas nama, gitu. Jadi tugas mereka ini, tugas petarlih inilah yang mendatakan mereka. Kalau tidak ada mereka ataupun tidak ada kami juga PPS, mungkin kita bisa kecolongan kan, seperti itu. Sebelum kami membacakan atau memaparkan hasil rekapitulasi daftar pemilih, hasil pemutahiran data DPHP, sebelumnya kami telah melakukan beberapa tahapan, mulai dari pembentukan patroli, terus patroli melakukan pencocokan data pemilih atau pencocokan data pemilih dari rumah ke rumah, sesuai atau tidak. Maka hasil kerja patroli
selama hampir 2 minggu bisa kita lihat bersama dari rekapitulasi data pemilih hasil pemutahiran data yang akan dibacakan nanti oleh bagian datanya ataupun dibagi nanti Pak. Kami ada bagi selembaran nanti pun kita bisa lihat juga di fokus gitu. Jadi kalau ada sanggahan, ada pertanyaan nanti dari peserta rapat, nanti bisa langsung Pak, saya tanya nih, bisa langsung. Jadi kita ada susunan yang dikirim oleh KPU RI. Peserta rapat dapat menyebutkan nama diri. Nama saya Ego Priyadi, saya perwakilan dari partai ini. Tuh. Nanti kami catat ada notulennya, gitu. Jadi tata tertib ini tertuang dalam poin 6, gitu. Supaya kerja kita sama-sama kena. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Sebelum saya akhiri sambutan saya hari ini, rapat pleno daftar pemilih hasil pemutakhiran pada tanggal 31 hari Jumat pukul 9 di Desa Pengadak resmi saya buka. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita masuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran atau DPHP tingkat Desa Pengadak oleh PPS Bidang Divisi Data kepada Ibu Sri Yulindari. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara Ibu Dores yang telah mempersilahkan saya untuk membacakan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran atau DPHP pemilihan umum tahun 2024. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, yang saya hormati Ketua PPS, yang saya hormati Bapak Panwascam, yang saya hormati Bapak PPK, yang saya hormati Bapak PKD, yang saya hormati Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtibmas, Bapak dan Ibu RT hadirin rapat pleno pada hari ini. Baik, saya mohon izin Pak untuk lanjut membacakan langsung aja karena ini juga hari Jumat. Saya akan menyampaikan rekapitulasi DPHP Desa Pengadak. Jadi DPHP ini muncul, sudah dijelaskan oleh Ketua PPS, muncul karena adanya pencoplitan lebih kurang 1 bulan oleh kedua partai kita. Di sini saya akan bacakan per TPS ya Pak. Jadi nanti setelah TPS 1 langsung kita masuk ke masukan dan tanggapan. Jadi rekapitulasi pemilih DPHP pemilihan umum tahun 2024 di Desa Pengadak ini terdiri dari 2 TPS.
kita langsung bacakan di TPS 001. Jumlah pemilih aktif dari hasil pencoklitan Patarli sebanyak 169 orang atau pemilih. Yang kedua, jumlah pemilih baru ada 9. Jumlah pemilih tidak memenuhi syarat ada 15. Jumlah perbaikan data pemilih ada 14. Jumlah pemilih potensial non-KTPL ada 7. Baik, itulah data rekapitulasi untuk TPS 001. Langsung saja saya lemparkan kepada peserta pleno untuk memberikan masukan dan tanggapan ataupun pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada peserta pleno, kami persilakan untuk memberikan masukan atau tanggapan dari pembacaan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutahiran yang dibacakan oleh Ibu Sri Muntari. Kami persilakan kepada para peserta. Benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bu Wiwin, semalam saya menerima data jumlah pemilih tidak memenuhi syarat ada 17. Tapi sekarang saya terima hari ini, yang kita terima hari ini 15. Jadi yang 2 itu di mana, Bu? Dan apa alasannya? Terima kasih kepada Bapak Herut. Izin Pak, tadi pagi saya kirim data terakhir itu sesuai nggak Pak? Atau saya salah kirim mungkin? Yang ini ya sesuai. Ini sesuai yang Pagi tadi data terakhir sesuai tidak Pak di WA? Sesuai. Kok secepat gitu ada perubahannya, Bu? Padahal semalam Ibu mengirimkan data itu 17 atau 16 kalau nggak salah. Oh iya. Jadi 2 orang itu gimana pindahnya? Di sini saya bacakan nama-nama TMS dari TPS 001. Jadi TMS di sini Bapak Ibu ada yang meninggal dan juga ada salah penempatan TPS. Saya bacakan, kalau di TPS 1 ada 9, bisa Bapak lihat nama-namanya. Ada Yepi Fitra, almarhum, Isa Mahid, Zaidiha, Muhammad Saleh, Baida, Sulaina, Jannar, Abdullah, Saidiwa, Wahab. Dan salah penempatan TPS-nya ada 6 orang. Dian Lestari, Yefri Zaldi, Yarnita, Asdi, Bedri, Era Mardiana. Kalau di TPS 2 ada 2 orang, almarhum Jamaluddin dan Muniroh. Salah penempatan TPS ada Nursia. Jadi untuk di WA itu mungkin salah ketik Pak, salah kirim data. Jadi sesuainya memang udah ada data yang kami buat. Jadi jumlahnya sesuai, ada 18 untuk TMS Desa Pengada. Terima kasih. Ya, itu tadi.
Jawaban dari Ibu Sri Windari. Ada kesalahan dalam pengiriman lewat WA. Selanjutnya ada tanggapan lain lagi dari peserta. Kalau ditanya ada dua kemungkinan, paham atau tidak paham. Ya, silakan Pak Dusun 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya arti dari jumlah pemilih baru, jumlah pemilih tidak memenuhi syarat, jumlah perbaikan data, tolong dijelaskan maksud yang tersebut itu. Sekian, terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Budi, Bapak Dusun 1 yang telah bertanya. Apa maksud jumlah pemilih aktif, jumlah pemilih baru, jumlah pemilih TNS, jumlah pemilih data itu ya Pak? Sebenarnya kalau kita masyarakat awam memang tak tahu Pak. Nah ditanya apa pemilih aktif apa kita memang tidak tahu. Kalau kita terjun ke dunia pemilu macam kami, baru kami tahu apa maksud tujuan dia. Jadi gini Pak. Sekarang kita nanti akan jadi pesta rakyat tersebut, yaitu pemilihan. Jadi maksud pemilih aktif nih Pak, jadi itulah yang bisa milih saat ini. Nah, jadi macam-macam. Kenapa kami undang peserta pemilu partai politik? Misalnya itulah. Jadi ini sebenarnya Pak, ini bisa jadi bahan pegangan masyarakat atau RT RW atau pengurus partai politik. Nah inilah daftar pemilih sementara kita. Nah, jadi pemilih aktif pengadah itu jadi dah sekian. Jadi intinya Pak, nanti ketika kita pas pemilihan nanti di TPS, yang ini bisa jadi acuan kita Pak. Jadi acuan kita seperti apa? Jadi kita dah tahu sebelum kita milih itu kita dah tahu jumlah masyarakat yang bisa milih saat itu berapa orang, gitu. Jadi yang TNS itu yang tidak memenuhi syarat ya kita buat, gitu. Yang macam pemilih aktif itulah pemilih yang saat ini bisa milih. Inilah orangnya. Jadi macam pemilu, macam pengurus partai politik itu mereka sudah ada pegangan. Itu sebenarnya hanya penting Pak bagi pemilu Pak. Pemilih aktif ini sebenarnya mereka sudah ada pegangan untuk sementara. Ini hanya sementara dulu, nanti baru DPT-nya, daftar pemilih tetapnya. Jadi untuk pemilih baru, pemilih yang belum ada di ini baru pindah ke sini. Banyak orang-orang yang baru pindah sini yang kita ketahui dan itu termasuk pemilih-pemilih baru Pak. Jadi pemilih yang tidak memenuhi syarat ini pemilih yang meninggal itu data-data kita buat. Jadi gini Pak, misalnya data nanti, kenapa dari sekarang awal kita udah data nanti penting saat pemilihan itu Pak, biar nggak ada kejanggalan lagi bahwa kita udah tahu ini orang yang milih, oh ini memilih. Nanti kan ada surat undangan pemilihan Pak. Biasanya ada surat undangan datang untuk supaya milih. Nah jadi inilah acuannya. Dan jumlah yang KTP itu Pak. Jadi nanti kalau tak salah tahun lalu syarat untuk milih bawa KTP kan, yang pilkada kemarin kan. Jadi sekarang yang nama-nama yang belum ada KTP ini kan tentu pemilihannya belum ada KTP. Jadi inilah nama-nama, oh yang ini nggak apa-apa nggak bawa KTP karena namanya memang belum ada KTP saat ini ya, anak-anak yang baru itu. Nah itu maksudnya Pak Budi. Jadi ini sebenarnya hal yang penting dalam pemilihan data itu. Karena sudah ada acuan kita sebagai pemilih nih, sebagai pemilih maupun sebagai KPU, Bawaslu maupun sebagai pengurus partai politik itu sudah ada acuan Pak. Pegangan mereka, oh ini data yang ada untuk pengadaan itu. Jadi Pak Budi paham lah maksud data itu apa gunanya bagi yang pengurus partai politik ini sudah tahu apa gunanya nih. Ya, jadi itu tadi yang dapat saya jawab. Saya mau bilang taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bapak Ibu, apakah ada lagi untuk rekapitulasi TPS 001? Saya persilakan. Jadi untuk TPS 001 nantinya tempat TPS-nya itu ada di kantor desa, di aula. Baik, kita lanjut atau masih ada lagi Bapak Ibu? Mengenai jumlah pemilih aktif, nanti sistemnya ada penambahan jumlah pemilih baru, penambahan jumlah perbaikan data, sama jumlah pemilih potensial non KTP, terus dikurangi dengan jumlah pemilih tidak memenuhi syarat. Jadi jumlah pemilih aktif ini sudah ada penambahan lagi enggak dari 169 atau dari data-data ini sudah masuk dalam jumlah 169 ini? Baik, saya jawab Pak PKD. Jadi jumlah pemilih aktif ini sudah masuk di pemilih baru dan juga pemilih non KTPL. Kalau nanti masuk atau tidaknya berdasarkan hasil rapat ini ada masukan dan tanggapan atau tidak dari data yang sudah dicoklit. Ini pembuktian nama-nama orang ini ya. Maksudnya dari 169 ada 9 orang pemilih baru masuk dalam juga. Ya, masuk. Udah Jadi aktif lo pilih yang saat ini, kita bisa milih tuh. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada lagi, kita masuk ke pimpinan pleno Ketua PPS untuk mensahkan hasil rekapitulasi untuk TPS 001. Baik, Bapak Ibu yang hadirin pada pagi hari ini, itu yang dipaparkan oleh divisi data kami untuk pemilih DPS atau DPS HP, ya, untuk TPS 1. Jadi macam banyak, ada beberapa tiga pertanyaan tadi. Jadi udah sah Pak ya, Pak Bu. Jadi setelah kami ketuk Palu ini, tidak ada lagi peserta rapat menanyakan masalah TPS 1. Jadi kita masuk ke TPS 2. Nanti takut Bapak Ibu tanya pula, Bu, ke TPS dulu, TPS 1 tadi pemilih baru 9 tuh nggak bisa Pak, karena kami lah ketuk Palu, nggak bisa kami jawab lagi pertanyaan itu, gitu. Jadi dengan demikian rekapitulasi data pemilih hasil pemutahiran data untuk pemilu 2024 TPS 1 Desa Pengada dengan ini ditetapkan. Kita masuk ke TPS 2. Baik Bapak Ibu, kita lanjut untuk TPS 002. Hasil rekapitulasi dari TPS 002 berdasarkan pencoklitan Patarli, jumlah pemilih aktif ada 237, jumlah pemilih baru ada 8, jumlah pemilih tidak memenuhi syarat ada 3, jumlah perbaikan data pemilih ada 17, jumlah pemilih potensial non KTPL ada 8.
Saya persilakan untuk masukan dan tanggapan selanjutnya. Terima kasih. Tak ada yang lain ya? Saya tanyakan lagi, apakah ada Bapak Ibu yang ingin memberi masukan dan tanggapan untuk TPS 002? Saya persilakan. Saya ada sedikit bertanya. Nama saya Sekanto, wakilan dari DPD. Jadi saya menanyakan sedikit aja. Ini kan rekapitulasi data pemilih hasil pengairan desa pengada. Kemungkinan yang hanya tahu data-data itu KKPPS atau PPKD. Apakah RT RW ini tahu siapa-siapa pemilih, jumlah pemilih potensial non KTP? Pemilih itu aktif itu siapa? Saya mohon dipaparkan kalau memang boleh. Jadi pegangan RT ini bisa tahu, oh di RT saya ini yang non KTP, di RW saya ini. Terima kasih. Itu yang saya sampaikan. Baik, terima kasih Bapak Satrianto. Jadi kalau Anda lihat di depan tuh ada data pemilih yang belum punya KTP, yang meninggal pun ada. Nanti kita paparkan aja Bu, yang itu yang belum punya KTP ya. Jadi gini Pak, dari mana kita mau tahu pemilih itu bisa milih atau enggak? Waktu pas pencopotan itu kan ada tanda bukti Pak. Jadi tanda bukti itu kan ada di rumah-rumah itu kan ada stiker Pak. Seharusnya RT RW kan stiker-stiker itu kan udah tahu siapa-siapa rumah wilayah dia yang udah letak stiker atau enggak. Oh jadi rumah ini sudah milih, oh rumah ini sudah belum milih, gitu Pak. Jadi sebenarnya di situ kan ada stiker kan nama-nama juga, nama-nama yang udah bisa milih saat itu, oh rumah Pak Suyanto ini orangnya yang bisa milih. Jadi gitu Pak. Jadi kenapa Pak? Data ini diperlukan sangat karena pas pemilihan nanti itu yang kita pakai, itu yang kita gunakan. Jadi ini kan baru DPS daftar pemilih sementara. Jadi kalau memang warga-warga Bapak yang merasa dirinya belum dicoplit, nah ini tugas RT RW sampaikan, yang merasa dirinya belum dicoplit waktu kemarin itu, nah itu bisa dilaporkan ke RT RW atau bisa langsung ke kami. Boleh juga ke sekretariat kami, boleh juga ke kami, gitu. Mana tahu bentar lih kami ada yang lewat, ada yang kelewatan namanya, kita nggak tahu kan. Nah jadi gitu. Jadi bisa dilaporkan dengan kami sebelum kita letakkan DPT. Kita masih banyak Pak Suyanto, ada DPS, ada DPS HP, ada DPT. DPT baru daftar pemilih tetap. Kenapa KPU banyak? Itu karena itulah pas nikah, pas pencopotan ada yang meninggal, itulah kita buang lagi. Ada yang baru pindah, kita buang lagi. Mungkin pas sekarang ada yang mau pindah, ya kita buang lagi. Segitu detailnya KPU sehingga tahapan itu sebanyak itu ada 3 kali tahapan. Jadi data itu KPU memang tekankan pentingnya data itulah biar kita pas pemilihan nanti nggak cekcok lagi masalah data itu Pak. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Saya Wallahualam taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tarwih Tafsir. Baik, terima kasih Pak PKD. Saya jawab ada. Dari TPS 02 1 orang atas nama Huriana. Ya, terus di dalam data yang saya lihat nama Abil, Abila, dan Abil Sunanda. Itu data yang mana yang dipakai? Padahal saya dengan logika itu 1 orang, atau macam mana solusi dari pihak PPS? Abil Sunanda 3 orang. Yang saya kenal cuma nama Abil. Izin Pak Panwascam mau tanya, kalau yang jawaban tadi nggak masalah ya Pak? Jadi gini Pak, dari KPU data orang yang tidak dikenal itu sengaja kita tidak TMS kan ya. Kenapa? Karena nanti KPU akan menyesuaikan data dengan takut ada orang yang nama itu dia nggak kasih di kita TMS kan. Mana tahu data orang itu berbeda orang. Kita nggak tahu kayak apa tuh Asyanto sama siapa satu lagi? Arbianto kan nggak kasih kita buang Pak. Sebenarnya secara logika kita dia itu 1 orang, tetapi KPU tidak kasih buang. Mana tahu timbul orang itu berbeda lagi. Itu kemungkinan ini. Jadi nama Huriana apa alasan saudara kawan dari PPS buangnya? Kita tidak buang, tidak termasuk TMS ya. Tidak, kita tidak buang Bu. Orang yang tidak dikenal itu, orang yang tidak kita ketahui, kita tak TMS dia. Kita KPU tidak berani TMS-kan orang. Nama Abil, Abila, Ahmad sama Abil Sunanda, siapa tuh orangnya? Menurut Pak Andre? Jadi itulah yang kita tak tahu karena kita tidak dikenal tadi Pak. Nah, orang itu tidak kita kenal. Jadi itu kenapa orang itu bisa jadi tidak dikenal, itulah orangnya. Jadi itu segera masukkan Pak PKD, nanti kami cek lagi. Ini kan baru DPS dari data sementara. Nanti data di DPS hasil perbaikan itu, insya Allah kita cek lagi Pak PKD nama-nama orang itu. Ya. Saya mohon izin berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih bahwa kami dari pengawas tekanan tadi dan juga yaitu menghadiri pleno penetapan pemilih sementara yang dilakukan oleh kawan PPS di Pengadah ini. Jadi hari ini juga saya ingin menyampaikan bahwa kepala desa, Pak Dusun,